dikasih itu laut tradisi Tuan. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Kalaupun nanti tetap dijadikan milik hutan, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bung Bobi sebagai gubernur, kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macem. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Ada usul diperintah bersama, tidak pernah ada sejarah suatu pulau diperintah bersama. Kalau nanti orang Aceh tidak percaya ke pusat lagi kalau begini caranya. Tapi yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Apa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita selalu aja, enggak apa-apa. Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemerintah, kami terbuka. Mau dialog apapun ini susah. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Apa yang mau dibahas, Bang? Yang hak orang tetap hak orang. Aceh tidak pernah merampok hak orang. Ya, Bang? Lebih baik kalian selesaikan secara baik-baik. Bilang sama Mendagri dan pemerintah terkait, pulangkan pulau itu secara terhormat baik-baik. Nggak perlu lagi ada bicarakan ini, bicarakan itu. Karena yang mencari masalah kalian sendiri. Dalam hal ini putusan Mendagri. Aceh tidak pernah mengambil wilayah orang lain. Peta Aceh bukan hanya ada di Indonesia, bahkan di peta dunia, di museum-museum ternama di dunia juga ada peta Aceh. Bang, gini maksud saya ya, saya nggak mau ada kesalahpahaman masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara terkait masalah ini. Ini masalah Pukolmo, ya. Ada orang yang hendak membenturkan kami dengan Sumatera Utara. Kami nggak mau itu terjadi. Pulau itu kembalikan secara baik-baik. Tidak ada lagi lampiran untuk diskusi ke PT UN segala macam. Nggak ada. Apalagi dikelola secara bersama-sama. Apa haknya? Milik orang lain kok meminta dikelola bersama. Ini Bang, kalau nggak diselesaikan secara baik, aku nggak tahu bayangkan bagaimana nanti akan terjadi perpecahan ini. Sangat mengerikan pastinya. Kalau negara tidak mampu hadir memberikan kesejahteraan kepada rakyat, jangan buat masyarakat itu gundah. Aku sebagai putri Aceh tentu saja tidak setuju dan menolak keras diserahkannya 4 pulau tersebut kepada provinsi tetangga. Karena secara historis, kultural, dan geografis, keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh. Sekarang pertanyaannya untuk Pak Mendagri. Atas dasar apa keempat pulau tersebut diserahkan ke Sumut? Apakah karena dianggap orang Aceh itu tidak mampu mengelola wilayahnya sendiri? Aduh Pak, orang Aceh itu sangat mampu untuk mengelola wilayah kami sendiri. Jadi nggak perlu lah Pak dikelola bersama. Aku bingung, masalah ini kan bukan masalah baru. Justru sudah bergulir dari tahun 2008. Tapi kenapa setelah viral, setelah rame, setelah kasusnya itu dibicarakan secara masif oleh publik, pihak-pihak berwenang baru bergerak? Selama ini kemana saja? Kenapa kita harus menunggu gaduh dulu baru kita bertindak? Bapak, Ibu, hojak lawe nyo Pak, Bu, ho gade. Lon hana pesalah sosok, tapi nyo ke wateji tanyo tak bedah. Ya bedah Pak, bedah Bu. Le, ya Allah. Urang Acehnya dari zaman uroje, pemberani, semangat tinggi, carang-carang, kreatif. Jak tak bedah nyowateji tanyo pemaju Aceh. Ya hai, tanyo sama-sama nyowateji pemaju Aceh. Dikasih itu laut tradisi Tuan. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah... Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa
Tentunya ini memberikan sebuah pemahaman yang terbaik bagi kita sebagai masyarakat Indonesia ke depannya. Nah, kalau kita melihat ya, perseteruan antara Aceh dan juga Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution yang kerap kali ingin menguasai beberapa daerah-daerah, sehingga para aktivis-aktivis politik memberikan teguran keras untuk Bobi Nasution agar dapat lebih berhati-hati ke depannya. Nah, disampaikan di sini ya, anak baru kemarin sudah buat ulah sama dengan mertuanya. Ya. Jadi ini tertuju kepada Jokowi dan juga Bobi Nasution yang kelihatan sangat berambisi untuk berkuasa dan tidak melihat bagaimana dampak dari setiap kegiatan-kegiatan yang ia lakukan. Nah, betul Pak, kata Pak JK, pulangkan 4 pulau itu Pak Bobi, itu hak Aceh. Jadi Pak Prabowo jangan biarkan urusan berlarut-larut. Bapak kan bisa memutuskan hari ini juga, nunggu apa lagi. Jadi ambisi-ambisi kekuasaan dari geng Solo ini sangat luar biasa teman-teman ya. Mereka menginginkan hak-hak orang lain. Mereka menginginkan sesuatu yang bukan milik mereka. Jadi tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan ambisi dan hausnya kekuasaan. Ya, apa yang dilakukan mertua Bobi Nasution sudah cukup untuk meresahkan dan juga dilakukan oleh seorang Bobi Nasution, dan inilah yang membuat masyarakat ya sudah tidak respect lagi dengan keluarga-keluarga seperti ini. Nah, bukti Tito dan Bobi adalah biang perpecahan di negeri ini. Bobi dan Tito harus tanggung jawab, harus dipecat dan dikubur. Ya luar biasa ya, membuat Aceh bergerak cenderung minta merdeka. Kita berharap tidak terjadi konflik horizontal antara warga Aceh dan Sumut. Inilah efek penjabat KKN belum tahu undang-undang dasar, udah diangkat jadi pejabat sama mertuanya. Nah, inilah dia. Jadi kalau memang duduk di kursi pejabat ya, itu karena ada orang dalam, ada mertuanya ya. Padahal kapasitas kita dan jam terbang kita belum sampai ke situ, tetapi kita sudah memaksakan diri untuk duduk di kursi pemerintahan. Dan inilah hasilnya yang kerap kali membuat suatu kegaduhan, yang membuat suatu tindakan-tindakan yang kurang senonoh. Ya, dari dulu nggak ada berebutan pulau-pulau gitu, baru era Jokodil ya gitu, ambisius bok. Ya sadar loh, kok gak mikir kemiskinan belum merata malah rebutan harta karun terus. Aceh itu sudah aman, damai. Aceh tidak pernah mengusik apapun. Aceh sangat damai dengan kita di daerah lain. Kenapa sejak Jokowi pegang tampuk tampak banyak sekali kegaduhan negara ini bukan hanya milik keluarga dan buzzermu ya. Itulah yang terjadi. Anak dan mertua sama saja pembohong dan ingin menguasai segalanya. Laut, nikel, pasir, dan Raja 4 sudah dikuasai dengan membohongi rakyat. Uang kalian korban korupsi itu adalah uang rakyat yang beraninya dan uang anak yatim ya. Itulah yang terjadi, sehingga orang-orang Sumatera Utara pun sangat benci dengan tindakan-tindakan keluarga geng Solo ini yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat dampaknya seperti apa nantinya ke depan. Saya warga Indonesia, masyarakat Ponorogo secara pribadi mendukung warga masyarakat Aceh untuk mempertahankan 4 pulau yang dimasukin ke wilayah Sumut ya. Jangan mentang-mentang untuk Bobi Nasution, jangan mentang-mentang ada keluarga kita lah yang duduk di sana sehingga kita membuat semena-mena kita.
Ya, saya kira hampir seluruh rakyat Indonesia, apalagi yang beragama Muslim, ya, sangat mencintai persaudaraan kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi masyarakat lebih mencintai keadilan dan kebenaran. Sebagaimana para pejuang zaman dulu, mereka cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Mari berjuang saudaraku sampai hitam dan putih jelas terlihat. Itu yang paling kita utamakan.